Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Aku Ada Untukmu. Sebelum kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah dan karya yang boleh Tuhan kerjakan dan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi, yang membentuk setiap kehidupan kami, yang membentuk setiap pertumbuhan iman kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk kami bisa menerima firman-Mu, dan kami mau untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kasih-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yang demikian sabda Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seorang itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia serta merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Kalau kita disuruh memilih, mana yang kira-kira akan kita pilih? Uang 100 ribu, satu lembar 100 ribuan, atau satu lembar 5 ribuan? Pasti itu mungkin sebagai pertanyaan yang konyol gitu. Ya pasti uang 100 lembar lah, atau uang satu lembar yang 100 ribuan. Kalau ada dua ngapain? Yang 100 lembar ini kita tinggalkan untuk yang satu lembar yang 5 ribuan ini. Pasti kita akan memilih yang 100 ribu dibandingkan dengan yang 5 ribu. Bisa jadi mungkin kalau kita punya uang katakanlah banyak begitu, 100 ribuan 5 lembar, dan ada 5 ribuan satu lembar, ya mungkin ketika 5 ribu satu lembar ini ketelingsut entah di mana, entah di kantong atau di mana begitu, mungkin jadi sesuatu yang ya tidak terlalu kita pikirkan lah begitu, karena kita sudah punya 5 lembar 100 ribuan atau 500 ribu begitu. Tetapi beda halnya jika kemudian ketika nyuci gitu ya, ketika mungkin bapak atau ibu atau yang muda-muda teman-teman semuanya itu pada nyuci, kemudian di kantongnya itu ada 5 ribuan dan kebetulan mungkin uangnya itu terbatas gitu ya, uang mungkin akhir bulan atau dulu kalau yang kos gitu, kos-kosan akhir bulan, anak kuliah akhir bulan kemudian nemu uang 5 ribu di kantong celana atau kantong baju, mungkin jadi sesuatu yang kemudian mengejutkan. Wah, ini berkat ini, untung masih ada uang ini gitu. Cara pandang kita lain ketika dalam beberapa situasi yang berbeda. Nah, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara pandang itulah yang kemudian sering juga kita pakai ketika kita melihat atau kita berhadapan dengan seseorang gitu. Ketika mungkin dalam situasi yang biasa, kita memandang orang tersebut atau bahkan mungkin orang yang cenderung tidak dihargai di dalam komunitas itu atau dalam masyarakat itu gitu,
sudah mungkin banyak yang dirasani tentang orang itu atau si A ini banyak dirasani, banyak dikucilkan si A ini, kita memandang si A ini mungkin seseorang yang ngapain sih dia gitu. Kita mungkin akan bersikap dingin atau ya bersikap biasa sajalah dengan orang itu tanpa ada hangat-hangatnya sama sekali gitu. Demikian juga ketika kita melihat tentang orang yang mungkin lebih rendah atau mungkin kita menganggap orang itu tidak selevel dengan kita dalam tanda kutip, mungkin kita akan memandangnya juga biasa saja atau bersikap dingin terhadap dia. Tapi bisa jadi pada satu ketika orang yang kita anggap tidak dihargai tadi atau kita yang bersikap dingin terhadap dia justru akan berperan besar di dalam kehidupan kita dalam situasi-situasi tertentu begitu. Hal inilah yang digambarkan di dalam Injil Matius yang kita baca tadi di pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ketika orang-orang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu, kalau di sini katakan anak-anak ini gitu, bisa jadi itu mengacu pada memang kelompok anak-anak kecil yang pada waktu itu memang tidak dihargai begitu, tidak punya posisi yang terlalu penting di dalam sebuah kultur sosial. Tetapi bisa juga anak-anak dalam tanda kutip ini adalah orang-orang yang mungkin orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak dihargai, yang mungkin dilihat oleh komunitas atau oleh masyarakat sosial pada waktu itu, ya dia nggak ada pengaruhnya. Dia mau hilang pun juga terserah. Orang berdosa, orang yang sudah punya dosa yang besar begitu, kalau dia hilang pun juga udahlah nggak penting, malah komunitas ini akan jadi lebih baik. Kita merasanya tanpa dia. Tetapi kemudian Yesus memberikan satu gambaran yang berbeda. Ketika Yesus menggambarkan seorang yang punya 100 ekor domba, dombanya itu satu hilang. Yesus menggambarkan bahwa nggak mungkin si gembala ini atau seorang ini tidak meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang tersesat itu atau satu yang hilang itu. Dan ketika yang satu itu ketemu, maka yang punya domba ini akan merasa sangat bersukacita karena ia berhasil menemukan yang satu ini. Gambaran ini menjadi satu tamparan bagi kita kalau kita merefleksikannya dengan sungguh-sungguh. Menjadi satu yang mungkin menohok kita atau mungkin menonjok kita gitu ya, realita yang menonjok kita bahwa seringkali kemudian kita menyepelekan atau bersikap dingin kepada orang-orang tertentu yang mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu dihargai oleh orang lain. Ada satu pengalaman yang menarik ketika di dalam satu PA begitu, ada seseorang yang bercerita tentang atau sharing tentang pengalamannya ketika ia menyapa seorang asisten rumah tangga gitu ya, asisten rumah tangga di satu perumahan begitu, dia menyapa orang itu, si asisten rumah tangga ini, dia mengatakan, "Halo, selamat pagi, mari Mbak," gitu. Si asisten rumah tangga ini merasa, loh kok berbeda gitu. Biasanya orang-orang di sekitar situ tidak pernah menganggap keberadaannya si orang ini. Tidak menganggap bahwa orang ini ada begitu. Tetapi dengan sapaan itu, si asisten rumah tangga ini merasa bahwa ternyata saya dihargai ya Bu ya. Ternyata saya merasa kok ibu ini baik sekali dengan saya gitu. Tapi kemudian ibu ini mengatakan bahwa, loh saya melakukan apa yang harus saya lakukan kok. Kan kita sama-sama manusia gitu. Cara kita memandang orang akan mempengaruhi tentang apakah kita mau hadir bagi dia ataukah tidak. Yesus datang, dia hadir bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesat. Bagi setiap kita yang berdosa, Yesus hadir bagi kita. Kita orang-orang berdosa tidak ditinggalkan oleh Yesus atau mungkin tidak dikatakan bahwa kamu orang berdosa, aku nggak akan peduli sama kamu, aku akan hadir bagi orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, yang tidak berdosa. Bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Yesus justru hadir bagi mereka yang merasa bahwa dirinya tidak dianggap atau tidak dihargai. Hal yang samalah yang seharusnya kita juga teladan dari Yesus. Jangan kita mengecilkan sesuatu atau kita mengecilkan seseorang. Jangan kita menganggap bahwa orang itu atau sesuatu itu tidak penting dalam kehidupan kita. Jangan-jangan suatu ketika orang itu atau sesuatu itu akan menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Hingga pada akhirnya ketika kita menemukan seseorang itu atau sesuatu itu, kita akan merasa bahwa kehidupan kita sangat berbahagia. Kita akan mengucapkan syukur, kita akan bersukacita atas itu. Oleh karena itu,
Apa yang Yesus katakan bahwa akan lebih baik dan akan lebih gembira ketika satu yang sesat itu datang dan ditemukan dan dihargai dan dilihat dibandingkan dengan 99 yang ada pada saat itu. Mari kita lihat, mari kita coba ubah cara pandang kita bahwa jangan pernah melihat, jangan pernah mengecilkan seseorang atau sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita hadir untukmu, kita hadir untuk dia, kita hadir untuk mereka yang mungkin mereka tidak terlalu dianggap dan tidak terlalu diperhatikan. Hingga pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa aku hadir untukmu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa mengaturkan segala syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu ketika di dalam kehidupan kami sering menganggap sesuatu atau seseorang itu kecil, tidak berharga di dalam kehidupan kami. Ataupun kami bersikap biasa saja atau kami bersikap dingin dan tidak hangat kepada seseorang atau pada sesuatu yang mungkin kami jumpai dalam kehidupan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami belajar dari apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami belajar dari bagaimana Engkau melihat kami. Engkau tidak meninggalkan kami yang sesat, tetapi Engkau justru melihat kami yang sesat sebagai sesuatu yang penting, sebagai ciptaan-Mu yang penting. Engkau tidak meninggalkan kami karena dosa kami, Engkau tidak meninggalkan kami karena ketidakberhargaan kami. Tetapi Engkau justru hadir bagi kami, Engkau justru menemukan kami di dalam kesukacitaan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga untuk kami bisa mengubah cara pandang kami, untuk membentuk cara pandang kami, perspektif kami, supaya kami tidak mengecilkan seseorang, kami tidak mengecilkan sesuatu yang ada ataupun berada di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan perjalanan iman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya di minggu pertama Prapaskah ini kami boleh menghayati setiap teladan-Mu bagi kami untuk kami melihat kehadiran-Mu melalui sesuatu atau orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan dalam pergumulan sakitnya, dalam pergumulan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresha, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Suparmo, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan hadir atas mereka dalam pergumulan mereka. Biarlah setiap keluh kesah mereka, setiap teriakan mereka, setiap seruan mereka, boleh Tuhan dengarkan, dan boleh Tuhan temani mereka di dalam satu cinta kasih dan berkat di dalam setiap proses pengobatan dan proses penyembuhan yang saat ini sedang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmirtini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, ataupun juga orang tua kami yang lainnya dimanapun mereka berada. Kiranya keberadaan mereka ya Tuhan, boleh Tuhan sapa di dalam satu kehangatan cinta kasih Tuhan. Boleh Tuhan sertai di dalam berkat, kedamaian, di dalam setiap sukacita, juga setiap ketentraman di dalam hidup perjalanan mereka Bapa. Kami serahkan Tuhan orang tua kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Pergumulan kami dalam masyarakat, ataupun juga pergumulan kami dalam bangsa dan negara, ataupun juga pergumulan kami dalam komunitas kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau memberkati kami. Tolonglah kami dalam kami menghayati Minggu Prapaskah yang pertama ini. Kiranya kami boleh semakin menghayati tentang cinta kasih Tuhan. Kami semakin menghayati tentang pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami, doa dan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan,
kami serukan doa dan syukur kami. Hosiana. Amin.